Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan nama saya Hendrik E. Zulfikar. Saya dari kelas 10 IPA 2 SMAN 1 Ciawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kerajaan Islam yang paling terkenal di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa Talo. Namun, sebelum saya menjelaskan mengenai Kerajaan Goa Talo, saya harap pada teman-teman semua yang menonton video ini untuk memperhatikan apa yang akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah awal mula terbentuknya Kerajaan Islam Goa Talo. Pada tahun 1528 Masehi, Goa dan Talo pra-Islam merupakan kerajaan kembar milik dua bersaudara. Berawal di pertengahan abad ke-16 pada masa pemerintahan kerajaan Goa keempat, Tona Tangkalopi, beliau membagi wilayah kerajaannya menjadi dua bagian untuk kedua anaknya yang masing-masing ingin menjadi raja. Batara Goa dan Karaeng Lorisero adalah kedua anaknya. Batara Goa melanjutkan estafet kepemimpinan ayahnya, yaitu menjadi Raja Goa ke-7. Sedangkan Karaeng Lorisero membentuk suatu kerajaan yang diberi nama Kerajaan Talo. Kedua kerajaan tersebut mengalami masa-masa pemerintahannya, namun diiringi juga dengan peperangan yang terus melanda terhadap kerajaan tersebut. Bahkan pada masa Raja Goa ke-10, Kerajaan Talo mengalami kekalahan yang sangat telak. Maka dengan hal itu menjadikan kerajaan kembar ini membuat suatu kesepakatan yang dapat menyatu padukan kedua kerajaan ini. Kesepakatan ini dikenal dengan nama Kesepakatan Rua Karaeng Sereata ataupun dua raja satu hamba. Hamba di sini didefinisikan sebagai rakyat. Dengan adanya kesepakatan ini, membuat dua kerajaan yang awalnya memiliki nama yang masing-masing, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, sekarang menjadi Kerajaan Goa Talo atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. Pada akhir abad ke-16, untuk raja yang memimpin Kerajaan Goa Talo adalah Daeng Manrabia ataupun Raja Goa. Sedangkan untuk yang menjadi Perdana Menterinya adalah Karaeng Matoaya ataupun Raja Talo. Oke, itu tadi merupakan pembahasan mengenai awal mulanya terbentuk Kerajaan Goa Talo. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai awal mulanya masuknya Islam ke Kesultanan Goa Talo. Pada akhir abad ke-16, datang seorang utusan dari Aceh yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Beliau bernama Khotib Tunggal Abdul Makmur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dato' Ribandang. Beliau merupakan seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau dengan dua sahabatnya, Dato' Ripatimang dan Dato' Ritiro, dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja yang pertama masuk Islam bukanlah Raja Goa, akan tetapi raja yang pertama masuk Islam adalah Raja Talo. Beliau bernama Karaeng. Setelah masuk Islam, beliau diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenanga Riagama. Beliau merupakan Raja Talo ke-8. Tercatat beliau masuk Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Keislamannya pun disusul oleh Raja Goa, yaitu Daeng Manrabia. Beliau merupakan Raja Goa ke-14. Setelah masuk Islam, beliau diberi gelar Sultan Alauddin. Menurut Profesor Dr. M. Sewang dalam Islamisasi di Goa Talo, pada abad ke-16 dan 17, beliau menyampaikan bahwa Sultan Alauddin membuat suatu dekret
pada tanggal 9 November 1607 Masehi di hadapan jemaahnya pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Bahwa kerajaan Goa merupakan kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Maka untuk merealisasikan dekret tersebut, Sultan Alauddin mengirim utusan-utusannya ke kerajaan-kerajaan tetangga dan membawa hadiah untuk raja-rajanya. Adapun kerajaan yang menyambut baik kedatangan utusannya antara lain adalah Kerajaan Sawito dan Kerajaan Selayar. Dalam sejarah Kerajaan Gorontalo perlu diketahui mengenai perjuangan Sultan Hasanuddin. Beliau merupakan Raja Gorontalo yang membawa kerajaannya ke puncak kejayaan. Bahkan pada masa kepemimpinannya pula menjadikan kerajaan Gorontalo dapat memperluas pengaruhnya sampai ke Batos, Bulukumba, Sulawesi Utara, Sumbawa, dan Lombok. Perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi oleh Kompeni Belanda VOC. Pada awalnya, VOC tidak menaruh perhatian terhadap kerajaan Gorontalo yang telah mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi. Namun, setelah kapal Portugis dirampas oleh VOC pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.V. Cole di dekat perairan Malaka, dan ternyata di kapal tersebut terdapat orang Makassar. Dari orang itulah mereka mengetahui betapa pentingnya pelabuhan Sombaopu sebagai pelabuhan transit terutama untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku. Setelah mengetahui betapa pentingnya pelabuhan Sombaopu, VOC berusaha untuk memblokade kerajaan Gorontalo. Namun hal ini tidak berhasil. Peperangan terus berlanjut sampai berakhir pada sekitar tahun 1637 sampai 1638. VOC bersama Aru Palaka dalam peperangan ini bekerjasama untuk dapat menghancurkan kerajaan Gorontalo. Akibatnya Benteng Borombong dan ibu kota Sombaopu jatuh ke tangan musuh. Sultan Hasanuddin pun tertangkap dan dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian yang sangat merugikan bagi kerajaan Makassar. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Bongaya. Adapun isi dari Perjanjian Bongaya antara lain yang pertama, VOC memiliki hak monopoli dagang di Makassar. Yang kedua, VOC dapat mendirikan suatu benteng di pusat kerajaan Makassar dan diberi nama Benteng Rotterdam. Yang ketiga, kerajaan Makassar harus melepas daerah kekuasaannya, termasuk kerajaan Bone. Yang keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Oleh karena kegigihannya dalam melawan VOC, Sultan Hasanuddin diberi gelar Ayam Jantan dari Timur. Hal ini karena Sultan Hasanuddin sangat berani dalam memperandakan pasukan VOC yang berani menyerang kerajaan Makassar. Teman-teman, perlu kita ketahui mengenai betapa pentingnya pelabuhan Sombaopu bagi masyarakat Makassar. Adapun peranan yang pertama dari pelabuhan Sombaopu adalah dalam bidang ekonomi. Dengan adanya pelabuhan Sombaopu menjadikan perekonomian rakyat semakin baik. Hal ini karena banyak pedagang yang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Dan juga pelaut dari Makassar dan Bugis dikenal sebagai pelaut ulung yang dapat mempertahankan serta mengamankan wilayahnya dari musuh-musuh yang lain. Kemudian juga di pelabuhan Sombaopu terdapat banyak sekali rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku. Adapun peranan dalam Islamisasinya,
dengan adanya pelabuhan Somba-Opu menjadikan para pedagang-pedagang Islam dapat mempermudah masuk Makassar serta menyebarkan agama Islam di Makassar. Contohnya, datangnya utusan dari Aceh untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Somba-Opu ini, yaitu Dato' Ri Bandang, Dato' Ri Patimang, dan Dato' Ri Tiro. Adapun pedagang-pedagang Islam yang lainnya yang datang melalui pelabuhan ini serta berdagang dan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Dengan kedua peranan yang sangat penting ini menjadikan pelabuhan Somba-Opu merupakan tempat yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Makassar khususnya. Namun sangat disayangkan ketika pelabuhan Somba-Opu dapat diambil alih oleh VOC karena kekalahan kerajaan Makassar dalam peperangan melawan VOC. Setelah pelabuhan Somba-Opu diambil oleh VOC, hal ini mendukung juga terhadap keruntuhan kerajaan Makassar karena sudah tidak ada kestabilitasan di kerajaan Makassar tersebut, karena sebagian tempat, sebagian fungsi yang awalnya dimiliki oleh kerajaan Makassar sudah diambil alih oleh VOC. Maka kerajaan Makassar pun setelah mengalami kekalahan dengan VOC mengalami keruntuhan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai kerajaan Islam ataupun Kesultanan Gorontalo. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan tadi bermanfaat untuk kalian, dan saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu terhadap guru pembimbing sejarah saya, yaitu Ibu Yati Mulyawati, yang telah menugaskan hal ini, karena dengan adanya hal ini dapat menambah wawasan kita terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam tutur bahasa dan tutur katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.